memimpin doa sehingga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan Pak Suyud. Terima kasih. Jadi marilah kita sama-sama menundukkan kepala guna berdoa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan IHT ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Suyud untuk menyegarkan kegiatan kita pada hari ini. Tentu saja kita agar pelaksanaannya dengan luwes, kegiatannya dengan santai, alangkah baiknya kita minta Pak Muran untuk membuat ice breaking sehingga nantinya kegiatan ini dapat santai. Silakan Pak Muran. Oke, terima kasih Pak Santo untuk waktu dan kesempatan buat saya mengajak membawa teman-teman Bapak Ibu it's breaking biar otak rileks, biar santai, biar kita sering bebek ketemu ayam, ayam ketemu bebek, bebek ayam patokan. Ya, oke sekali lagi ya sama-sama. Ya. Bebek, 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 Ayam, bebek, bebek ketemu ayam, ketemu bebek, bebek ayam. Terima kasih Pak Muran, ice breakingnya mantap sekali sehingga persiapannya lumayan rileks. Selamat pagi Bu Dewi, sudah bergabung, saya lihat mukanya. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini pada kegiatan IHT pengenalan dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila ini. Jadi 6 dimensi ini memang sangat penting untuk kita. Maka dalam hal ini kita akan membahas satu persatu materinya yang akan saya sharingkan adalah sebagai berikut. Enam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkemerdekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Dan yang kelima adalah bernalar kritis. 6 yaitu kreatif. Dari keenam itu dapat kita tampilkan bahwa yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar Pancasila haruslah berakhlak mulia. Akhlak mulia ini bisa dilihat dari moralitas yang terpancar dari setiap pribadi pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu pelajar Pancasila memiliki profil kebinekaan yang global, yaitu adalah perasaan menghormati keberagaman. Kebinekaan global adalah bertoleransi terhadap perbedaan. Dengan kebinekaan global, pelajar Pancasila bisa menerima perbedaan tanpa rasa judgement atau menghakimi, tanpa menghakimi satu sama lain. Kemudian tidak merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik atau lebih rendah dari kelompok lainnya. Dan yang ketiga adalah mandiri. Pelajar Pancasila harus mandiri dan harus memiliki kemandirian. Penilaian terkait kemandirian bisa diukur dengan indikator motivasi. Indikator ini adalah pelajar Pancasila tergolong dengan motivasi internal dalam hatinya atau
motivasi eksternal yang harus terus didorong dari luar. Jadi kemandirian itu bertumpu yang dari namanya growth mindset, artinya perkembangan pemahaman, yaitu filsafat bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik kalau terus berusaha, sehingga ingin terus mencari informasi lebih banyak, harus bekerja keras karena ingin menjadi jiwa yang lebih baik atau pribadi yang lebih baik. Keempat yaitu gotong royong. Gotong royong ini tentu saja di dalam kehidupan kita sudah sangat familiar, bahwa bergotong royong diharapkan dalam dalam kegiatan pembelajaran, bahwa pelajar Pancasila harus mengetahui cara bergotong royong untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan murid yang lainnya. Walaupun saat di lingkungan terbuka dengan sesama manusia, karena tidak ada pekerjaan ataupun aktivitas yang tidak membutuhkan orang lain sehingga memerlukan gotong royong. Apalagi kita terkait dengan dihadapkan pada era industri 4.0 ini, era globalisasi, bahwa di masa serba yang memanfaatkan teknologi seperti saat ini, berkolaborasi sudah menjadi hal yang penting. Yang kelima, kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menimbang berbagai solusi untuk permasalahan adalah wujud konkret dari bernalar kritis. Untuk yang keenam, yaitu kreatif. Kreatif, yakni pelajar Pancasila harus memiliki bukan hanya memecahkan masalah, tetapi juga menciptakan hal-hal yang proaktif, independen untuk menemukan cara lain dan berbeda untuk berinovasi dalam kehidupannya sehari-hari. Nantikan akan bergantian untuk memberikan jawaban dan juga masukan, dan juga kita berdiskusi pada kesempatan ini, mudah-mudahan yang nanti ada kolaborasi yang bagus sehingga ada pemahaman yang sama terkait dengan pelaksanaan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Baik, kita memasuki kegiatan refleksi dan tanya jawab dan juga diskusi. Nanti akan dipandu oleh Pak Podo. Silakan Pak Podo untuk memandu kegiatan refleksi atau tanya jawab dan diskusi ini. Silakan Pak Podo. Oke, terima kasih Pak Santo. Kita langsung ke permasalahan. Jadi tadi ada 6 dimensi Bapak Ibu yang telah diuraikan oleh Pak Santo. Silahkan ada pendapat, masukan, saran Pak Muran, Pak Suyud, Bu Dewi. Silahkan. Silahkan dari Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan, mungkin nambah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Podo selaku pemandu diskusi ini. Yang mau saya tanyakan contoh dari kebinekaan global aja, Pak. Jadi untuk siswa nanti seperti apa ya untuk bisa mewujudkan sikap-sikap yang memiliki kebinekaan itu. Atas penjelasannya diucapkan terima kasih. Oke, terima kasih, tercatat Pak ya. Silakan langsung Pak Muran, nanti biar langsung ditanggapi. Itu silakan. Ntar Bu Dewi. Ya, silakan Pak Muran. Oke, baik, terima kasih Pak Podo. Saya menyimak dengan baik tadi yang dipaparkan oleh Pak Santo tentang isi-isi dari paparannya. Nah, saya tertarik ingin menggali dan mendalam lebih mantap lagi tentang ini, maksud yang kita mengupayakan siswa kepada siswa itu dapat kita terapkan mengenai hal
berkritis itu. Ya. Nah, tentang hal berpikir kritis, saya terlintas di dalam benak pemikiran saya. Ya, oke lah kalau untuk anak-anak SD yang kelas tinggi, kelas 4, 5, dan kelas 6, mungkin dapat kita arahkan dengan soal atau dengan kegiatan atau dengan mengemukakan pendapat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Santo, ketika bernalar kritis itu kita terapkan di kelas rendah, kelas baru yang kelas 1 dan kelas 2. Sampaikan Bu Dewi. Silakan. Ya, terima Ya. kasih. Begini, mungkin saya hanya ingin mengetahui bagaimana cara nantinya supaya profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai di sekolah penggerak. Terima kasih. Oke Pak Santo, terima kasih Bu Dewi, Pak Suyud dan Pak Muran. Ada 3 hal yang ditanyakan, tapi pada prinsipnya ini adalah bagaimana implementasinya, implementasinya waktu pembelajaran. Mungkin bisa diberikan gambaran supaya lebih jelas seperti harapan Bu Dewi tadi, bagaimana 6 dimensi ini kita bisa menilai bahwa di sekolah itu berhasil. Terima kasih, silahkan Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Ada kolaborasi terkait dan juga ada inovasi. Saya akan menjawab yang pertama, yang ditanyakan oleh Pak Suyud. Bagaimana kegiatan di dalam kehidupan di sekolah ataupun di satuan pendidikan mengenai kebinekaan global. Kebinekaan global itu merupakan bagian dari 6-nya. Tentu saja hal ini, poin ini menjadi penting. Kenapa penting? Karena kebinekaan global ini akan mengadopsi, akan memberikan dampak yang positif kepada sekolah, di mana memperlakukan semua warga sekolah yang tergabung di dalam satuan pendidikan tersebut itu harus diperlakukan sama, dan juga dari latar belakang sosial dan juga budaya dan juga adat istiadat yang ada di situ. Jadi kita perlakukannya ini tidak membeda-bedakan siswa A dengan siswa B atau siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian dari Pak Muran, bagaimana kalau berpikir kritis ini diterapkan pada anak kelas bawah? Dan memang tidak bermasalah kalau kita laksanakan pada anak kelas atas. Mereka sudah memahami dan sudah siap di dalam penerapan ini. Memang kita siapkan untuk itu, penerapan kritis. Memang harus ada kreativitas dari guru bagaimana mengajak siswa itu untuk berpikir kritis. Artinya guru-guru yang mendampingi harus mempunyai wawasan yang luas terkait penalar kritis itu seperti apa. Kemudian bagaimana penerapannya untuk anak kelas bawah. Anak kelas bawah ini kan ada sebagian yang memang belum bisa baca. Jadi kita sesuaikan dengan aktivitas mereka. Kita sesuaikan dengan contohnya permainan apa yang mereka sukai. Misalnya di dalam kehidupan mereka atau di keseharian mereka suka bermain kelereng. Di dalam bermain kelereng ini kan bisa kita input atau kita masukkan pembelajaran di situ pada saat di lingkungan sekolah. Kita ajak mereka untuk belajar di luar sekolah. Kemudian ajaklah mereka bermain kelereng yang sangat mereka sukai itu. Jadi nanti anak-anak ini diberi kesempatan untuk melemparkan kelereng-kelereng mereka ke tempat yang ditentukan, misalnya ada lubang, ada bidang-bidang yang sudah digaris. Jadi mereka lempar satu, yang si A melempar satu, dan yang anak kedua melempar ada 2 kelereng. Nah, di situ
kita akan memberi pelajaran bahwa perhitungan yang anak A dan anak kedua tadi kan kita memberi pelajaran bahwa menghitung 1 anak A dan ditambah hitungan lemparan anak kedua adalah berapa buah kelereng yang sudah dilempar sampai di lubang ataupun di tempat yang telah mereka tetapkan atau mereka garis tadi. Atau di sekolah yang melaksanakan kegiatan yang ikut di dalam sekolah penggerak. Tadi sudah menanyakan tentang bagaimana berpikir kritis, dan juga Pak Suyut yang menanyakan tentang kebinekaan global yang diterapkan di dalam satuan pendidikan. Kembali ke Pak Podo ya, sebagai moderator kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan ini, sudah berpikir kritis. Mungkin sebelum penutupan bisa disimpulkan Pak Santo dari apa yang sudah disampaikan, mungkin secara singkat bisa disimpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kegiatan kita memang sangat singkat, tetapi mudah-mudahan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan sekolah penggerak yang tentu saja kita akan laksanakan dari awal tahun ini. 6 profil pelajar Pancasila tadi ada beberapa pertanyaan yang saya bisa simpulkan bahwa kebinekaan global ini sangat penting, terutama bagaimana kita memperlakukan peserta didik itu agar tidak merasa itu berbeda dari siswa yang lainnya. Sehingga satu kesamaan bahwa dia diperlakukan, artinya karena kita harus berorientasi pada anak didik, artinya kita bisa tidak membedakan satu dengan yang lain. Kemudian berpikir kritis perlu diterapkan karena memang anak bagaimana merangsang mereka untuk memikir secara kritis sehingga bisa membedakan, bisa menganalisis kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mudah-mudahan yang itu dapat berguna di dalam kehidupan mereka. Kemudian dari keenam ini memang itu sangat penting dilakukan di dalam kegiatan sekolah, khususnya di sekolah penggerak ini. Kemudian untuk kesimpulan semuanya bahwa 6 dimensi ini harus kita kuasai, harus kita pelajari dari awal sehingga kita bisa menguasai materi-materi ataupun demikian yang mungkin bisa saya simpulkan terkait dengan IHT pengenalan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat membahas partisipasi peserta kegiatan IHT yang saya laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sebelum penutup, silakan Pak Darsono memimpin doanya. Silakan Pak. Sebagai penutup Pak. Terima kasih. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Santosa ini dapat berkah, dapat manfaat bagi kita semuanya. Marilah yang beragama Islam saya tuntun. Marilah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Cukup sekian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sesi berikutnya dapat lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.